Informasi emiten pemirsa di mana PT MERK Tbk atau MERK akan bagikan dividen final tahun buku 2025 sebesar 123,2 miliar rupiah. Dividen final diberikan usai Persero mencatatkan lonjakan laba sebesar 59% secara tahunan menjadi 244 miliar rupiah di 2025. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT MERK Tbk memastikan akan membagikan dividen final tahun buku 2025. Kepastian tersebut didapatkan dalam rapat umum pemegang saham tahunan di Senin 25 Mei 2026. Dalam rapat tersebut, pemegang saham menyetujui pembagian dividen final tahun buku 2025 sebesar 123,2 miliar rupiah atau Rp275 per saham. Mengacu harga saham MERK sebesar Rp4.010 per saham di akhir perdagangan Senin 25 Mei 2026, maka yield dividen perseroan setara 6,86% dan payout ratio 50,2%. Presiden Direktur PT MERK Tbk, Evi Yulin mengatakan, kinerja perseroan di 2025 dan kuartal 1 2026 menjadi bukti komitmen perseroan dalam menjaga pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan di tengah dinamika industri yang terus berkembang. Selain itu, melalui penguatan bisnis healthcare, disiplin operasional, perseroan fokus untuk menghadirkan manfaat bagi lebih banyak masyarakat di Indonesia. Diketahui perseroan mencetak laba 244 miliar rupiah di 2025, meningkat 59% year on year dari capaian 153 miliar rupiah dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan laba sejalan dengan kinerja penjualan yang meningkat 16% menjadi 1,2 triliun rupiah. Momentum pertumbuhan tersebut berlanjut di kuartal pertama 2026 dengan catatan laba bersih perseroan melesat 393% year on year. Kenaikan laba awal tahun 2026 seiring kinerja penjualan perseroan yang mencapai 31,6% year on year menjadi 283 miliar rupiah. Berbagai sumber IDX Channel. Dan secara teknikal di sepanjang perdagangan hari ini pergerakan saham MERK hampir mirip dengan pergerakan indeks harga saham gabungan, menguat signifikan di sesi pertama kemudian berbalik ke zona merah dan saat ini lebih cenderung bergerak stagnan pemirsa. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba update pergerakan saham MERK. Di 30 menit jelang penutupan sesi kedua hari ini. Di penutupan hari perdagangan sebelumnya, MERK bergerak di level 4010 pada pukul 9. Langsung melesat cukup signifikan ke 4140 intraday tertinggi hari ini pemirsa. Kemudian pada pukul 10 penguatan terbatas 11.30 posisinya sudah bergerak ke zona merah, intraday terendah hari ini di level 4000. Posisi yang sama pada pukul 12, laju pelemahan agak sedikit terbatas di 410 dan pembukaan sesi kedua di 410. Dan saat ini posisi MERK berada di level yang sama, lebih cenderung bergerak stagnan. Kita akan coba lihat pergerakan saham MERK dalam beberapa bulan terakhir. Sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan pemirsa secara year to date, kemudian juga dalam 1 tahun terakhir saham MERK masih kokoh bergerak di zona hijau. Di posisi pertengahan Desember di 3140, akhir Januari melemah ke 3070, Februari awal menguat ke 3200-an, kemudian di penghujung perdagangan Maret mengalami tekanan intraday terendah dalam 6 bulan terakhir di 3020, April menguat ke 3740, bahkan di perdagangan 5 Mei melesat ke 4380. Namun di penghujung Mei, saham MERK lebih cenderung tertekan pemirsa dan cenderung bergerak fluktuatif. Di 4010 pembukaan sesi kedua, kemudian di level 4000 intraday terendah hari ini. Dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada, kita akan coba lihat. Grafis selanjutnya kita akan coba lihat dari posisi pernya. Price to earning ratio ada di kisaran 6,89 kali, PSR-nya di 1,59 kali, PBV-nya di 1,73 kali, dan PCFR berada di kisaran 5,19 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kategori pilihan pemirsa, kondisi indeks harga saham gabungan diprediksi masih akan mengalami volatilitas jangka pendek selepas sejumlah penyedia indeks global melakukan rebalancing dan mengeluarkan saham Indonesia dari indeks. Tekanan jual diperkirakan berlangsung hingga tanggal efektif rebalancing.
Terbaru, FTSE Russell melakukan aksi bersih-bersih terhadap sejumlah saham Indonesia dalam tinjauan kuartalan periode Juni 2026. Dalam laporannya terdapat total 4 saham yang dikeluarkan dari indeks, diantaranya PT Dian Swastatika Sentosa Tbk, PT Daas Bara Lestari Tbk, PT Hilcon Tbk, dan PT Mulia Industrindo Tbk. Keempat saham tersebut didapat lantaran alasan konsentrasi kepemilikan hingga gagal memenuhi free float. Ajaib Sekuritas dalam laman resmi menjelaskan dengan dikeluarkannya sejumlah saham dari rebalancing FTSE, bobot Indonesia dalam penurunan dan berisiko mencatatkan net sell dari passive fund global. Kapitalisasi pasar bersih free float dari 39 saham Indonesia di kategori large dan mid cap dalam indeks emerging markets FTSE Russell sebesar 0,88% dari total indeks tersebut. Namun setelah keluarnya DSSA dari indeks, bobot Indonesia segera turun menjadi 0,86% dari total indeks emerging markets FTSE Russell. Penurunan tersebut berisiko memicu outflow dari investor institusi global yang menggunakan indeks FTSE Russell sebagai acuan investasi. Tekanan jual diperkirakan berlangsung hingga tanggal efektif rebalancing di 22 Juni 2026. Sementara itu, senior analis Mirai Aset Sekuritas Nafan Aji Gusta menilai, di tengah aksi rebalancing MSCI dan FTSE, volatilitas di pasar saham secara jangka pendek masih akan membayangi hingga dana pasif global merampungkan rebalancing portofolio. Sementara terkait price in diperkirakan belum sepenuhnya selesai karena para pelaku pasar harus melewati fase krusial hingga efektivitas rebalancing MSCI di 29 Mei dan FTSE efektif di 22 Juni. Usai rebalancing, peluang kembali menguatnya pasar saham di paruh kedua 2026 terbuka lebar dengan prakondisi mesti terpenuhi, diantaranya faktor ketegangan geopolitik Iran, Amerika, dan Israel mereda, kejelasan arah suku bunga The Fed. Selain itu, upaya reformasi pasar modal yang disebut telah mendapatkan sinyal positif dari lembaga penyedia indeks global. Berbagai sumber IDX Channel. Dan mengawali perjumpaan pemirsa, saya akan coba sampaikan yang ada pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, di mana tekanan dalam masih terus berlanjut, di mana posisi saat ini indeks harga saham gabungan melemah di atas 1% dan tepatnya diperdagangkan di level 6.145.064, di mana secara intraday di sepanjang perdagangan hari ini dibuka di zona merah pada pagi tadi di level 6.201.804. Pasca pembukaan, indeks harga saham gabungan sempat berbalik arah dengan mengalami penguatan yang cukup signifikan. Intraday tertinggi hari ini di 6.286.872. Pasca menyentuh ke level ini, pemirsa, indeks harga saham gabungan mengalami tekanan yang cukup dalam, menyentuh level intraday terendah hari ini di 6.127.268, di mana pada posisi pembukaan di sesi kedua pelemahan masih terus berlanjut, dan pada pukul 15 di 30 menit yang lalu sempat dari sisi pelemahan terbatas, namun saat ini tekanan kembali berlanjut dan lebih dalam dengan melemah di atas 1% di 6.145.045. Saham-saham yang hari ini menjadi pemberat datang dari saham big cap dan juga perbankan big cap, pemirsa, yang hari sebelumnya menjadi penopang utama indeks harga saham gabungan. Astra anjlok di atas 7% di 5175, PBCA melemah di 1,64% di level Rp6.000 per sahamnya. Kemudian juga ada posisi BBRI melemah di 2,52% di 3.090, dan juga ada Bank Mandiri. Kita akan coba update juga. Posisi saat ini melemah tipis di 0,47% di 4.200, dan BBNI hari ini juga melemah di 1,80% di 3830. Kondisi yang sama juga terjadi untuk BBTN, pemirsa. Hari ini koreksi dalam di 3,24% di 1345, dan BDMN kita akan coba update juga melemah di 1,84% di 4790. Pemberat juga datang dari DSSA. Tekanan masih terus berlanjut, semakin dalam, melemah di 9%, Rp438 per saham. TINS juga hari ini berbalik melemah di 8% di Rp3.240 per saham. Saham-saham grup Prayogo Pangestu mencoba mengimbangi sehingga indeks harga saham gabungan tidak mengalami tekanan yang terlalu dalam, pemirsa. Ada Brand berbalik menguat di 8%, 2.570. TPIA juga melonjak di 7% di 1.900. BRPT menguat di 6% di 1575. PTRO
hari ini menguat di 3,63%, cuan menguat di 3,40% dan CDIA menguat di 3% di Rp760 per saham. Dan selanjutnya penopang juga datang dari Telkom, hari ini melesat di 478% dan sudah kembali diperdagangkan di atas Rp3.000 per sahamnya. Updatean pergerakan harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.